Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, selamat malam. Semoga kabar kita baik di hari ini. Kalaupun kurang baik, semoga di hari-hari ke depan kabar kita menjadi baik lagi. Sebelum kita mengakhiri hari pemberian Tuhan ini, Bapak dan Ibu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk memohon pertolongannya saat kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan sumber berkat, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang tiada henti memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami mohon Tuhan bersabdalah kepada kami lagi sebelum kami beristirahat, supaya kami punya perenungan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan ini. Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Ibu Bapak, bacaan kita di malam hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan demikian. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikianlah bacaan Alkitab bagi kita, Ibu dan Bapak. Berbahagialah kita semua yang mendengar, melakukan sabda Tuhan di mana saja kita berada. Ibu Bapak yang terkasih, tindakan memberi tentu bukan hal yang asing bagi kita. Kita semua sudah terbiasa bahkan hampir setiap hari untuk memberi sesuatu, baik memberi persembahan kepada Tuhan maupun memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain dalam bentuk makanan, pakaian, perhiasan, kendaraan, tumpangan, bahkan juga uang. Pertanyaannya,
Mengapa kita mau memberi? Mengapa kita mau berbagi? Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus yang kita baca tadi memberikan motivasi kepada jemaat di Korintus supaya mereka terus giat, terus bertekun dalam pekerjaan milik Tuhan, khususnya dalam hal mengumpulkan dana untuk menopang kehidupan berjemaat di Yerusalem. Paulus menegaskan kepada Korintus bahwa kerelaan untuk memberi merupakan wujud nyata dari iman kepada Allah. Orang yang bisa memberi dengan sukarela sejatinya adalah orang yang yakin bahwa hidupnya tidaklah bergantung pada uang atau harta kekayaan sebanyak apapun itu, melainkan bergantung kepada kemurahan kasih Allah. Kalau sampai malam hari ini Ibu dan Bapak, kita terus berjuang, terus berusaha untuk bisa memberi, untuk bisa berbagi dengan orang banyak, biarlah pemberian itu kita lakukan karena kita ingin berterima kasih kepada Tuhan. Kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dan bukan karena motif-motif yang lain, seperti kita ingin dipuji, kita ingin dihormati, atau kita ingin mendapatkan imbalan dari pemberian kita. Saat kita memberi atau berbagi dengan sesama ibu dan bapak, sesungguhnya kita sudah menjadi saksi bagi orang lain betapa dalam, betapa luas kasih sayang yang Allah nyatakan dalam kehidupan ini. Dan karena itu, sama seperti kita, orang yang menerima pemberian kita adalah juga orang yang dikasihi, orang yang dicintai, orang yang dipelihara, orang yang dijamin hidupnya oleh Tuhan. Baik kita maupun orang yang menerima pemberian kita adalah sama-sama orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhanlah yang akan terus menjamin kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Ibu dan Bapak terkasih, di hari-hari ke depan, saat kita punya kesempatan untuk memberi bantuan kepada orang lain, namun kita merasa kita sulit untuk melakukannya karena kita merasa kita sendiri masih kurang, masih banyak kebutuhan hidup kita yang belum terpenuhi, masih banyak keinginan yang belum tercapai. Marilah kita belajar seperti jemaat Makedonia yang diceritakan oleh Rasul Paulus dalam pasal sebelumnya, pasal 8 ayat 1 sampai 15. Menurut Paulus, jemaat Makedonia adalah jemaat yang kecil, berkekurangan dan menderita. Namun mereka punya semangat untuk mengumpulkan dana guna menopang kehidupan jemaat di Yerusalem. Betul bahwa jemaat Makedonia kecil dan miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Mereka berlimpah dalam kemurahan hati untuk memberikan bantuan bagi jemaat Yerusalem. Dari jemaat Makedonia kita diingatkan bahwa miskin harta sesungguhnya bukanlah alasan bagi kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup dalam kondisi pas-pasan bahkan berkekurangan sesungguhnya bukanlah penghalang bagi kita untuk tidak memberi dan berbagi kepada orang lain. Karena yang namanya memberi, yang namanya membantu, dia bukan pertama-tama masalah mampu atau tidak mampu. Memberi bantuan adalah soal mau atau tidak mau, soal rela atau tidak rela, soal bersedia atau tidak bersedia. Menjadi pemberi yang murah hati, ibu bapak dan saudara, merupakan panggilan Tuhan kepada kita orang yang percaya. Kita bisa memberi bukan karena kita sudah bergelimang atau berkelimpahan atau berkelebihan dengan uang dan harta kekayaan.
Kita bisa memberi bukan juga karena segala kebutuhan hidup kita sudah kita penuhi. Kita bisa memberi karena kita punya keyakinan bahwa hidup kita tidaklah bergantung pada uang atau harta yang kita kumpulkan, melainkan bergantung kepada kemurahan kasih Allah. Kiranya Roh Kudus terus membuka pintu dan jendela hati kita, Ibu Bapak Saudara, supaya kita bersedia untuk hidup saling memberi, untuk hidup saling membantu, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan kiranya bukan hanya pribadi-pribadi saja yang terus belajar untuk memberi, tetapi juga kita sebagai gereja, kita sebagai persekutuan terus berusaha untuk hidup saling peduli dengan jemaat atau pos-pos Pelkes yang lainnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, Ibu Bapak Saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan yang empunya hidup ini, kami berterima kasih karena selama sepekan ini Engkau selalu berbicara untuk mengingatkan kami lewat sabda kebenaran-Mu, agar kami belajar untuk menjadi pemberi-pemberi yang murah hati. Ampunilah kami jika selama sepekan ini hati kami sudah tertutup untuk membantu atau memberi kepada sesama yang membutuhkan bantuan kami. Roh Kudus-Mu kiranya menguatkan hati kami, agar di hari-hari selanjutnya kami bisa bersedia untuk memberikan bantuan kepada orang, kepada jemaat, atau kepada pos Pelkes yang memerlukan bantuan kami. Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa ketika Engkau mengutus kami hadir di dunia ini, ada tugas mulia yang Tuhan percayakan untuk kami tunaikan. Kami tidak bisa melakukannya kalau Roh Kudus-Mu tidak beserta dengan kami. Karena itu biarlah Engkau melengkapi kami dengan hikmat dan kasih sayang-Mu, supaya di mana saja kami berada, kami bisa terus membuka diri untuk melakukan tugas mulia, menyatakan kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk ciptaan-Mu di dunia ini. Kiranya istirahat kami malam hari ini membuat kami semakin bersemangat, membuat kami semakin bersyukur untuk melanjutkan kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Biarlah Tuhan membangunkan kami di hari esok dengan tubuh yang sehat dan kuat dan segar, untuk kami bersekutu bersama dengan kawan seiman kami. Biarlah Tuhan juga melengkapi, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani di hari esok. Tuhan memberkati para kakak-kakak layan, PA dan PT. Tuhan memberkati para diaken dan penatua. Tuhan memberkati para pendeta, para koster yang mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan terbaik pada esok hari. Tuhan, berkatilah GPIB, berkati semua sahabat-sahabat GPIB yang boleh dengan tekun dan rajin bergabung dalam night call seperti malam hari ini. Biarlah hidup kami terus diwarnai dengan cinta kasih Tuhan untuk kami pakai melayani sesama di dunia ini. Inilah hidup kami, inilah doa kami ya Tuhan. Melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sampaikan doa kami di malam hari ini. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pos Pelkes Sumberkasih,
di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.